Bapak dan teman-teman sekalian di ECLab Extension Course Lab Hukum, diskusi akademik yang mengusung tema refleksi tentang metodologi kajian hukum. Perkenalkan, saya Nivina selaku pembawa acara pada sesi malam hari ini. Malam ini kita akan kembali bersama-sama mendiskusikan buku karangan Reza Banakar dengan judul Normativity in Legal Sociology yang terbit pada tahun 2014. Dalam kesempatan kali ini, kita memasuki sesi terakhir dari rangkaian program ECLab. Pada kelima sesi sebelumnya, kita telah membahas 5 bab, yaitu bab pertama mengenai pengantar, bab kedua mengenai hubungan hukum dan sosiologi, bab ketiga mengenai kajian ilmu sosial tentang hukum, bab kelima mengenai masalah kontekstualisasi, bab kedelapan mengenai perbandingan hukum dan budaya hukum. Pada sesi malam ini, kita akan melanjutkan pembahasan pada bab ke-11, yaitu mengenai apa itu norma dan normativitas. Rekaman dari kelima sesi sebelumnya tersedia dan dapat diakses melalui YouTube Fakultas Hukum Unpar. Sebelum kita memulai acara, saya mempersilahkan Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta untuk menyalakan kamera, karena kita akan memulai foto bersama untuk keperluan dokumentasi. Kepada Kak Asri, dipersilahkan untuk dapat memberikan arahan berfoto. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum memulai acara, kita akan foto terlebih dahulu untuk dokumentasi. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk membuka kamera. Baik, bersiap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Asri. Pembicara pada sesi terakhir malam ini adalah Bapak Fauzi Hadi Al-Amri. Beliau lahir di Bandung tahun 1997, menyelesaikan program studi sarjana hukum di Universitas Katolik Parahyangan dan sedang menempuh program studi magister hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Selama studi sarjana, beliau terlibat sebagai asisten peneliti dalam penelitian tentang peningkatan kualitas sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, partisipasi masyarakat, dan pemahaman kepemiluan, dan studi penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Beliau juga menulis karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terhadap fungsi izin dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Setelah menyelesaikan studi sarjana, beliau bekerja di firma hukum divisi bisnis dan perusahaan. Sekarang beliau bekerja sebagai tenaga ahli hukum di Jabar Digital Service. Beliau tertarik dengan kajian hukum terkait tata negara, lingkungan hidup, politik, privasi, dan teknologi. Baik, selanjutnya kita akan memulai pemaparan materi kepada Bapak Fauzi. Kami berikan waktu selama 60 hingga 90 menit untuk presentasi. Setelah itu, kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab yang akan dimoderatori oleh Bapak Tristam. Bagi para peserta yang ingin bertanya, dapat mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya jawab berlangsung, yang akan dilakukan setelah Bapak Fauzi menyampaikan materi. Peserta akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan apabila telah dipersilahkan oleh moderator. Namun, apabila peserta memiliki pertanyaan pada saat Bapak Fauzi sedang menyampaikan materi, maka pertanyaan tersebut dapat diajukan melalui kolom chat. Lalu pertanyaannya akan dibacakan saat sesi tanya jawab. Bagi para peserta, dimohon untuk mematikan fitur mikrofon selama pemaparan materi berlangsung. Baik, kepada Bapak Fauzi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Devina atas kesempatannya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Ibu semua. Di sini, sebentar saya bakal buka dulu. Ya, jadi sebagai pembicara terakhir ya di sesi ECLab ini,
dalam bedah buku yang berjudul Normativity in Legal Sociology, karya Pak Reza Banakar, saya akan membahas mengenai norma dan normativitas. Nah, namun pertama-tama saya ingin memperjelas bahwa pada kajian hari ini itu saya akan menyampaikan apa yang saya tangkap dari bahasan yang terdapat di buku Banakar di bab 11 ini, dan saya akan memberikan sudut pandang dari seorang mahasiswa magister ilmu hukum terhadap apa yang ditulis dari Pak Banakar. Pertama-tama itu kita perlu untuk memahami tujuan dari artikel di bab 11 yang dibuat oleh Pak Banakar. Yang pertama itu untuk meneliti hubungan antara norma dan normativitas dengan alasan bahwa normativitas dihasilkan oleh sistem dan juga dunia kehidupan. Di sini saya belum mendeskripsikan bahwa sistem yang dimaksud adalah sistem imperatif, dan juga dunia kehidupan ini merupakan translation dari life work, istilah yang digunakan oleh Pak Banakar, dan tidak selalu dapat direduksi menjadi efek atau fungsi norma individu. Dan yang kedua, tujuan dari artikel ini adalah untuk menantang asumsi bahwa sosiologi hukum harus menerapkan dirinya pada sifat-sifat eksternal atau faktual hukum, dan menyerahkan aspek internal dan normatif fenomena hukum kepada para sarjana doktrinal dan filsuf moral. Jadi ada dua, sekali lagi, yang pertama itu melihat hubungannya antara norma dan normativitas, dan yang kedua adalah menantang asumsi bahwa sosiologi itu hanya mengkaji aspek internal dari hukum, aspek eksternal dari hukum. Oke. Berikutnya ada pembahasan terkait aspek internal dan aspek eksternal dari norma. Yang pertama itu dipaparkan bahwa Hart, seorang filsuf hukum dari Oxford, itu menyatakan terdapat dua aspek yang saling berhubungan dari norma, yaitu apa yang seharusnya atau disebut dengan ought, dan keteraturan perilaku atau yang disebut sebagai behavior regularities, sebagai perspektif internal dan eksternal tentang aturan sosial. Keteraturan perilaku dijelaskan sebagai aspek eksternal yang sifatnya deskriptif dari norma, terlihat dari perilaku yang nyata, yang bisa diamati, dilihat secara langsung, dan dipelajari menggunakan metode empiris. Dapat terjadi secara alamiah dan tanpa sadar karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kata kuncinya, keteraturan perilaku ini aspek luar yang bisa diamati. Dan yang kedua, itu apa yang seharusnya, atau yang tadi disebut sebagai aspek internal, yang membutuhkan refleksi dari aktor sosial, yang membahas mengenai kepatuhan atau pelanggaran terhadap norma, yang melibatkan olah pikir secara sadar, proses penilaian yang dipengaruhi latar belakang budaya, agama, dan lain sebagainya. Aspek ini tidak dapat diamati secara langsung. Jadi, apa yang seharusnya ini terjadi di kepala seseorang berdasarkan latar belakangnya. Pada konteks tradisional, moral dari sebagian besar norma tidak perlu dinyatakan, namun sudah menjadi bagian dari sebuah kebiasaan. Disampaikan juga oleh Giddens, seorang sosiolog dari London School of Economics, yang mana bila dibutuhkan, maka perlu dilakukan penafsiran sesuai dengan konteks kegiatan atau arahan dari wali. Yang saya tangkap wali di sini adalah orang tua, kepala adat, atau mungkin pemuka di wilayah tertentu. Oke. Di sini Pak Banakar memberikan satu studi kasus terkait dinamika dalam berkeluarga antara keluarga tradisional dan keluarga modern. Keluarga tradisional pada umumnya dilandasi pandangan yang homogen yang jelas mengenai peran tanggung jawab dan tujuan berkeluarga. Seperti laki-laki sebagai seorang suami pencari nafkah, ibu misalkan untuk mengurus keluarga, dan tujuannya adalah untuk melanjutkan peradaban dan membuat sebuah keturunan. Sedangkan keluarga modern dilandasi kebebasan dan keragaman yang terlepas dari pandangan umum tentang keluarga. Seperti yang kita ketahui sekarang, seorang perempuan yang menjadi seorang istri itu bisa juga untuk mencari nafkah dan menjadi
breadwinner dalam suatu keluarga, tidak lagi hanya berfokus mengelola rumah tangga. Dan studi kasus tersebut itu dapat diperluas dan mencakup pasar tenaga kerja, pendidikan, agama, dan sistem hukum. Yang dimaksud di sini, termasuk ke pasar tenaga kerja, kita dapat mengamati bahwa dulu pekerjaan itu cenderung sama, dan orang-orang datang bekerja ke pabrik misalkan dari jam 9 sampai jam 5 sore. Sekarang sudah mulai ada banyak kesempatan-kesempatan baru di mana orang dapat bekerja dari rumah dengan aturannya sendiri, mungkin bekerja proyekan atau bekerja dengan perusahaan dari rumahnya. Dan di situ sudah ada perubahan baru yang mungkin berpengaruh juga ke aspek tenaga kerjaan dari hukum itu sendiri. Begitu pula dengan pendidikan, agama, dan sistem hukum. Di sini Pak Banakar mengangkat suatu masalah, yaitu bagaimana dan mengapa seseorang menganut dan menjalankan norma sosial ketika dia terus-menerus dihadapkan dengan tindakan alternatif yang sama layaknya. Apa peran hukum dalam konteks ini? Apakah hukum merupakan unsur yang terus berubah, atau hukum itu merdeka dari perubahan dan mampu membentuk kembali dinamika sosial tersebut? Dan bila demikian, dari mana datangnya normativitas hukum? Jadi, faktor globalisasi dan juga percampuran kebudayaan, latar belakang yang menciptakan dinamika baru di masyarakat ini menjadi alasan utama Pak Banakar mempertanyakan bagaimana hukum akan berperan di situ. Seseorang dapat membentuk gagasan umum tentang aspek evaluatif dari suatu norma dengan mempelajari persepsi, sikap, pendapat, dan keyakinan dari berbagai kelompok. Namun, di sini Pak Banakar menyatakan bahwa ilmuwan sosial menyadari keterbatasan metode ini, karena sikap dan persepsi tidak selalu diterjemahkan ke dalam tindakan. Jadi bisa saja ketika seseorang merasa berpikir bahwa dia harus mematuhi hukum, pada praktiknya belum tentu dia mematuhi hukum. Begitu juga dengan sebaliknya. Aspek internal norma kehilangan kekuatannya dengan cepat karena nilai-nilai yang bersifat intersubjektif dan hubungan, struktur dan institusi yang memproduksi dan mereproduksinya dari waktu ke waktu dirusak oleh konsekuensi sosial budaya dari globalisasi dan meningkatkan refleksivitas aktor. Dari kalimat ini dapat saya menangkap bahwa dari yang awalnya perilaku setiap orang itu bahkan bisa berjalan seperti kebiasaan karena tidak ada perubahan dalam adat, budaya, dan lingkungannya, karena mulai ada pengaruh dari luar dan percampuran latar belakang dan budaya tadi, mulai muncul kebutuhan untuk melakukan pemikiran-pemikiran ulang terhadap tindakan yang akan dilakukannya. Di sini dilanjutkan bahwa lingkup tindakan yang mengglobal melalui dunia maya terdiri dari beragam kebudayaan, jaringan sosial yang bersifat sementara yang tumpang tindih, dan konteks sosial juga yang bersifat sementara, di mana pengetahuan terfragmentasi, tindakan bersifat ahistoris, dan kekuasaan didesentralisasikan. Di dunia maya, kita tidak menemukan satupun sumber otoritas yang mampu menghasilkan intersubjektivitas atau menegakkan aturan dan regulasi sosial budaya dalam arti kata tradisional. Seseorang bisa saja masuk ke dalam forum A di dunia maya dan dia memiliki semacam kepribadian dan perilaku yang berbeda dengan forum B, padahal dia merupakan orang yang sama. Dan ketika dia menghentikan akses dia terhadap forum A, mengganti ke forum B, disitulah yang dimaksud, yang saya tangkap dari kata-kata Pak Banakar, dengan sifatnya yaitu sementara dari dunia maya. Pengetahuan yang terfragmentasi juga diejawantahkan dalam bentuk batasan-batasan dari komunikasi yang disampaikan di dunia maya tadi. Nah, pertanyaan yang ditanyakan sebelumnya terkait bagaimana dan mengapa seseorang harus menganut dan menjalankan norma sosial ketika dia terus-menerus dihadapkan dengan perubahan akan lebih menarik lagi jika dikaji terhadap bagaimana perspektif seseorang dalam dunia maya dalam kaitannya dengan hukum itu sendiri. Lalu dilanjutkan kepada bab berikutnya, yaitu normativitas melampaui norma sosial. Normativitas digunakan ketika mengeksplorasi mengapa dalam keadaan tertentu kita merasa berkewajiban untuk bertindak dengan cara tertentu.
Ras juga menjelaskan bahwa rasionalitas pun memiliki dimensi normatif, menunjukkan bahwa normativitas tidak terbatas pada norma-norma sosial. Yang saya tangkap dari bahasan Pak Banakar di sini, normativitas itu dapat dinyatakan sebagai suatu proses melihat mengapa kita harus patuh ataupun tidak patuh terhadap hukum tertentu. Efektivitas norma berasal dari otoritas sumber norma yang menyatakan bahwa kita harus bertindak dengan cara tertentu dan atau fungsi sosialnya. Kita mengikuti aturan karena memenuhi fungsi sosial tertentu atau menjunjung tinggi nilai-nilai tertentu, seperti keadilan, persamaan, atau kewajaran. Nah, di sini ada contoh yang menarik, yang mana seseorang dapat mendukung kegiatan yayasan amal karena ingin berkontribusi pada komunitas, atau seseorang mematuhi lalu lintas karena peduli dengan keselamatan orang lain. Tindakannya bisa jadi dilakukan secara sadar, namun alasan dia melakukan sesuatu diterima begitu saja karena sudah terbangun dari budaya kelompok, komunitas, atau masyarakat di mana dia tumbuh besar. Di era modern, nilai dasar yang menghasilkan komitmen terhadap aspek internal norma dapat dilemahkan oleh pengalaman memiliki beberapa komunitas yang mungkin menyebarkan nilai-nilai yang bertentangan di saat yang sama, dengan kesadaran bahwa seseorang tidak termasuk kepada komunitas seperti itu, atau komunitas itu tidak lagi memberikan kekuatan moral yang kohesif. Komunitas modern merupakan jaringan kepentingan dan kegiatan yang bersifat sementara, tanpa perlu komitmen etis anggotanya. Walau pada komunitas yang dilandasi keyakinan atau agama, cenderung menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi globalisasi. Jadi yang saya tangkap, proses dari seseorang ketika dia awalnya dibesarkan di lingkungan yang cenderung homogen, lalu berbenturan ketika misalkan dia merantau, bekerja, atau sekolah, dengan pertemuan komunitas-komunitas baru yang membawa budaya-budaya baru. Nah, itu kan akan mengembangkan dan meningkatkan kembali tadi refleksivitas dia dalam bertindak atau melakukan suatu hal tertentu. Sedangkan komunitas modern tadi dibangun dari jaringan kepentingan dan kegiatan yang sifatnya sementara, tanpa perlu komitmen etis anggotanya. Komunitas modern dalam sisi yang paling ekstrim menurut saya dapat dilihat dari komunitas modern yang berada di dunia maya tadi. Kalau kita membuka Twitter contohnya, seseorang bisa beranggapan sangat ekstrim di satu kasus dan beranggapan di ekstrim lawanannya bisa di kasus yang lain hanya karena perbedaan forum atau lawan bicara dia. Lanjut, normativitas masih yang melampaui norma sosial. Ketika membatasi diskusi kita pada normativitas hukum dan implikasinya terhadap sosiologi hukum, kita digiring untuk mengajukan salah satu pertanyaan klasik filsafat hukum. Mengapa hukum memberikan alasan bagi mayoritas orang untuk bertindak? Selain itu, mengapa beberapa orang mematuhi aturan hukum? Bahkan ketika tidak ada ancaman sanksi terhadap ketidakpatuhan mereka, dan meskipun mereka tahu bahwa mengikuti hukum bukan untuk kepentingan mereka sendiri dan akan merugikan mereka secara material. Kalau dari sudut pandang saya dan pengalaman memperhatikan teman-teman lingkungan di masyarakat di Indonesia, saya masih melihat bahwa faktor sanksi itu menjadi salah satu aspek yang penting dalam orang memandang hukum. Contohnya, misalkan klasik ya, menggunakan helm. Kalau nggak ada polisi, nggak usah pakai helm. Saya masih sering mendengar mendengar pernyataan-pernyataan seperti itu. Dan di sini dinyatakan bahwa sanksi itu belum tentu berpengaruh, bukan merupakan aspek esensial dari hukum. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan Cicero yang memiliki aliran hukum alam yang memandang bahwa normativitas hukum berasal dari hukum yang lebih tinggi atau higher laws. Sedangkan Austin yang memiliki pandangan positivis memandang bahwa normativitas hukum berasal dari hubungan antara hukum dan paksaan. Hart, Kelsen, dan Ras meragukan paksaan sebagai pemeran utama normativitas. Paksaan tidak bersifat esensial. Hart pun menyatakan bahwa normativitas hukum terletak pada kemampuannya memberikan alasan atau pembenaran untuk tindakan tertentu. Namun memang
pandangan saya sebagai seorang mahasiswa dan juga bagian dari warga negara Indonesia, saya masih belum melihat bagaimana masyarakat mematuhi hukum tanpa ada sanksi atau reward yang diberikan untuk kepatuhan tersebut. Lalu dari perspektif sosiologis, Weber menjelaskan alasan seseorang patuh kepada hukum. Terdapat 5 alasan. Yang pertama, karena kebiasaan. Yang kedua, emosi. Yang ketiga, mewakili nilai dasar seperti hak dan keadilan. Yang keempat, cara itu diundangkan, sumbernya yang otoritatif. Dan yang kelima, keyakinan bahwa itu perlu untuk tata kelola masyarakat. Normativitas muncul dari imperatif sistem atau yang disebut juga instrumental rationality, tindakan di level makro dan dunia kehidupan. Ini yang tadi sempat dimention di awal, bahwa dunia kehidupan atau yang disebut sebagai life world oleh Pak Banakar itu diartikan sebagai lingkungan nilai dan pandangan dunia yang dihasilkan secara spontan dan diterima begitu saja. Saya memandang bahwa perbedaan utama antara imperatif sistem dengan life world atau dunia kehidupan adalah imperatif sistem berawal dari atas, dari makro. Sedangkan dunia kehidupan itu berawal dari bawah. Normativitas sebagai sumber, bukan efek dari norma. Kalimat terakhir ini saya pandang bahwa ketika tadi normativitas itu muncul dari imperatif sistem atau dari dunia kehidupan, maka dua unsur tersebut menjadi aktor atau pemeran untuk membentuk suatu norma yang nantinya akan diterapkan kepada masyarakat. Bukan berarti normativitas itu hanya selalu merupakan dampak dari diadakannya norma. Lalu ada Margaret Archer, sosiolog dari London School of Economics, yang menjelaskan mengenai mekanisme sosial morfogenetik yang dimaksud sebagai proses yang cenderung menguraikan atau mengubah sistem, bentuk, struktur, atau keadaan tertentu secara bertahap mendominasi mekanisme padat atau morfostatik yang memastikan tingkat kontinuitas kontekstual dan kepastian normatif. Morfogenesis yang muncul perlahan-lahan merusak tindakan kebiasaan dan menumbangkan kekuatan normatif dari habitus, sementara pada saat yang sama meningkatkan refleksivitas aktor. Yang saya tangkap dari konsep morfogenetik ini itu sama seperti yang dimaksud oleh Pak Banakar di awal sebagai pengaruh globalisasi, pengaruh budaya-budaya luar yang bercampur ataupun bertentangan dengan budaya dan latar belakang dari seseorang di lingkungannya masing-masing. Lalu masuk ke pembahasan berikutnya mengenai apa keunikan hukum. Nah, ini cukup menarik karena saya mencoba untuk membaca berulang mengenai apa keunikan hukum yang disampaikan oleh Pak Banakar, namun hingga akhir saya belum menemukan penjelasan yang cukup jelas untuk pemahaman saya, apa sih yang dimaksud keunikan hukum. Jadi di akhir nanti saya akan membahas apa yang saya tangkap dari narasi tersebut. Pertama dijelaskan bahwa fungsi modern hukum itu adalah untuk menengahi upaya tarik-menarik antara norma yang berasal dari sistem imperatif dan dunia kehidupan. Ini merupakan, menurut pandangan saya, fungsi modern hukum ini sangat baik. Cenderung konsep yang akan sangat ideal untuk dilakukan, untuk berjalan, tapi masih muncul pertanyaan, apakah benar fungsi hukum modern itu mampu menengahi upaya tarik-menarik antar norma dari sistem imperatif dan dunia kehidupan tersebut. Lalu berikutnya, hukum menghasilkan dan menggunakan normativitasnya sendiri yang dibentuk oleh konteks sosiohistoris lembaga-lembaganya. Dilanjutkan, apa yang dinyatakan oleh kebanyakan sarjana hukum dianggap sebagai nilai-nilai utama sistem hukum, seperti otonomi hukum, objektivitas, dan komitmen terhadap supremasi hukum, menjadi fokus utama penyelidikan kritis dalam sosiologi hukum. Dari pemahaman tersebut, saya menangkap bahwa memang masih, walaupun sosiologi hukum sudah berkembang, namun pandangan umum dari para sarjana hukum masih melihat hukum sebagai hukum itu sendiri.
dan sosiologi hukum hadir untuk mengkritisi apakah hukum tersebut memang benar hanya dilihat dari kacamata hukum dan bagaimana perspektifnya bila dilihat dari kacamata masyarakat dengan teori-teori sosiologi. Weber, seorang sosiolog dari Jerman, Max Weber, menyatakan bahwa normativitas hukum ditemukan dalam alasan, perhitungan, dan motivasi yang digunakan aktor sosial untuk membenarkan tindakannya. Dalam hal ini mengikuti hukum. Secara implisit, mengaitkannya dengan menggunakan hukum oleh subjek atau dengan proses berpikir aktor. Nah, pernyataan dari Max Weber ini saya menangkap bahwa normativitas hukum itu masih dilihat sebagai akibat dari adanya suatu norma. Ketika ada suatu norma, maka seseorang dengan pikirannya tentu akan dengan alasannya, perhitungannya, dan memotivasinya menentukan apakah norma ini itu sebetulnya harus untuk dipatuhi atau sebenarnya tidak. Gitu. Berbeda dengan pandangan awal yang dinyatakan bahwa normativitas itu malah bisa menjadi sumber dari norma. Galligan, seorang sosiolog hukum dari Oxford yang mengikuti konsep hukum hard dalam hal ini, mengatakan bahwa hukum mengacu pada peran pejabat dan warga negara dalam menentukan apa yang membentuk hukum. Tetapi dalam analisis terakhir, hukumlah yang memberdayakan pejabat dan warga negara untuk berperan aktif dalam mewujudkan nilai-nilai yang diinginkan secara sosial. Lalu, undang-undang yang dihasilkan dengan mengubah keputusan politik berdasarkan nilai-nilai komunitas yang ada pada awalnya menghasilkan yang awalnya menghasilkannya akan dapat lebih mudah diterjemahkan kembali ke dalam bahasa yang dapat digunakan oleh sistem atau dunia kehidupan. Sebaliknya, hukum yang tidak berakar pada komunitas atau sistem imperatif dan dibawa untuk mengubah penggunaan umum dan adat istiadat harus berjuang keras. Nah, jadi yang saya tangkap dari maksud dari tulisan Pak Banakar mengenai apa itu keunikan hukum, salah satu keunikan hukum adalah hukum itu dibuat dari tadi dipengaruhi oleh unsur imperatif, sistem imperatif yang dari atas, dan juga masyarakat, nah, berasal dari bawah. Tetapi pada akhirnya hukum ketika norma ketika diundangkan itu juga akan mengatur para birokrat dan juga masyarakat. Feedback dari para birokrat dan masyarakat ini nantinya juga akan digunakan untuk terus mengubah hukum itu agar sesuai dengan perkembangan dinamika di masyarakat dan juga kebutuhan dari suatu negara. Jadi hukum itu akan terus berjalan dengan feedback-feedback tersebut. Dan keunikan lain dari hukum adalah hukum bisa dipandang sebagai suatu objek yang masyarakat melihatnya dalam dinamika sosial. Jadi balik lagi kepada yang tadi dijelaskan bahwa masyarakat melihat hukum dipengaruhi oleh lingkungan dan latar belakangnya. Tapi juga lingkungan dan latar belakangnya dipengaruhi oleh hukum. Lalu Bourdieu, seorang sosiolog dari Prancis, menyatakan bahwa tampaknya memperlakukan profesi hukum sebagai kelompok yang homogen secara budaya dan ideologis. Pendidikan hukum dan pelatihan hukum mensosialisasikan pengacara dan menciptakan pandangan yuridis. Namun, penting untuk diketahui bahwa profesi hukum terdiri dari kelompok pengacara yang beragam dengan tugas, tujuan, aspirasi, dan lintasan karir yang berbeda di dalam hukum. Yang saya tangkap dari ini bahwa ketika calon mahasiswa menjadi mahasiswa di program sarjana hukum, mereka kita diajarkan kumpulan dan rangkaian mengenai bagaimana menerapkan hukum. Dan ketika keluar kita cenderung memiliki pemahaman yang sama dalam konteks misalkan pada universitas tertentu. Tetapi ketika akan berpraktek, tentunya tugas, tujuan, dan aspirasi dari karir masing-masing akan mengubah bentuk dan cara pandangnya terkait hukum itu sendiri. Begitu pula dengan penerapan dan perkembangannya. Sosiolog juga dinyatakan dapat menjelaskan
bahwa hukum secara retoris melahirkan kekuatan mengikatnya. Hukum sebagai tujuan atau penengah perselisihan yang tidak memihak, serta menggabungkan legalitas dan keadilan. Dalam bahasa Inggris, misalnya, kata keadilan sering digunakan sebagai sinonim untuk hukum. Keunikan hukum adalah terus berubah sesuai dengan normativitas. Lalu berlanjut ke bagian berikutnya, pengertian keadilan. Keadilan dinyatakan oleh Pak Banakar sebagai kebajikan atau nilai moral dari tatanan tertinggi. Sumbernya berkisar dari perintah ilahi hingga praktik penguasa yang bijaksana dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Atau didefinisikan juga oleh Justinian Institute yang merupakan bagian dari korpus Juris Civilis atau kodifikasi hukum Romawi, bahwa keadilan adalah kehendak yang konstan dan abadi untuk memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya. Pengertian ini penting dan harus dijadikan pertimbangan utama dari hukum. Keadilan dianggap akan menciptakan masyarakat yang harmonis, meskipun muncul perdebatan mengenai keadilan itu sendiri. Bila kita lihat kembali definisi dari keadilan, misalkan yang di Justinian Institute, kehendak yang konstan dan abadi untuk memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya. Nah, perdebatan dan pertanyaan akan muncul, apa yang menjadi haknya ini dapat juga menimbulkan perasaan ketidakadilan dari aktor-aktor dan pelaku yang ada di masyarakat. Persepsi masyarakat tentang keadilan bisa berbeda dengan masyarakat lainnya. Normativitas yang dihasilkan secara internal dalam sistem hukum tidak berdampak langsung pada bagaimana sistem lain beroperasi atau pada tindakan sosial, tetapi menghasilkan keadilan yuridis yang merupakan versi keadilan yang lebih mudah. Nah, pandangan ini, kalau saya melihat bahwa apa yang dikatakan adil oleh para praktisi hukum itu bisa jadi dianggap tidak adil oleh orang yang tidak belajar hukum. Bahkan para praktisi ataupun pengembang ilmu hukum sendiri dapat memandang suatu fenomena hukum dan berkata, A berkata bahwa itu adil, B berkata bahwa itu tidak adil. Sehingga keadilan yuridis yang saya tangkap adalah keadilan prosedural. Oleh karena itu, mungkin dianggap sebagai versi keadilan yang lebih mudah ketimbang keadilan substansial. Luhmann, seorang sosiolog dari Jerman, mengatakan bahwa hukum tidak mengakui tetapi bereaksi terhadap tuntutan normatif dan ketidaksetujuan dari lingkungan. Lanjut kepada bagian berikutnya, yaitu pembahasan mengenai keterkaitan hukum dan keadilan. Barden, seorang filsuf dari Oxford, dan Murphy, profesor hukum dari Oxford, mengatakan pada suatu artikel bahwa hukum yang hidup yaitu seperangkat norma yang diterima secara komunal yang mengungkapkan bagaimana dalam jenis situasi tertentu anggota masyarakat wajib bertindak. Sedangkan hukum moral komunal adalah prinsip yang berkembang dari mereka yang hidup bersama. Nah, ini saya juga masih mengalami kesulitan untuk memahami perbedaan antara hukum yang hidup dengan hukum moral komunal tadi. Namun yang saya tangkap bahwa hukum yang hidup atau living law itu digarisbawahi terkait seperangkat norma, sedangkan hukum moral komunal adalah prinsip yang mungkin mendasari seperangkat norma tersebut. Hukum dan keadilan itu merupakan bagian integral dari kekuatan moral kohesif yang menyatukan komunitas manusia. Berlanjut ke bagian berikutnya mengenai normativitas strategi manajemen risiko. Pada era modern, bentuk hukum dan peraturan tradisional memberi jalan bagi manajemen risiko. Kontrol sosial berubah dari bentuk regulasi tradisional yang mengontrol tindakan sosial melalui penerapan norma menjadi strategi manajemen risiko yang bertujuan untuk mengatasi disfungsi yang tidak terduga dari perkembangan sosial. Pergeseran bertahap ke arah strategi manajemen risiko disebabkan oleh kesadaran bahwa di semakin banyak bidang,
di mana interaksi sosial, hubungan, dan institusi menjadi sementara atau bergerak di luar jangkauan peraturan pemerintah dan hukum negara, kontrol sosial tidak lagi diwujudkan dengan memasukkan norma dan nilai dalam struktur sosial. Hal ini dijelaskan pula oleh Rose, seorang sosiolog dari Australian National University, bahwa strategi manajemen risiko lebih efektif karena tidak berusaha mengontrol dan mengarahkan lingkungan sosial, melainkan berusaha memerintah tanpa mengatur masyarakat. Meskipun strategi manajemen risiko lemah dalam hal keadilan, strategi manajemen risiko ini kuat dalam menegakkan status quo dengan memastikan beberapa bentuk kesinambungan dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Dalam pengertian ini, normativitas strategi manajemen risiko berasal dari imperatif sistem dan didasarkan pada rasionalitas instrumental. Strategi manajemen risiko tidak berasal dari dunia kehidupan dan tidak menengahi antara sistem imperatif dan dunia kehidupan, seperti yang dilakukan oleh Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Nah, penerapan strategi manajemen risiko tidak berarti menghapus peraturan tradisional, gabungan keduanya menciptakan regulasi hybrid. Yang saya tangkap dari penjelasan Pak Banakar mengenai strategi manajemen risiko, apakah mungkin membuat suatu peraturan yang sifatnya lebih ringkas dan lebih fleksibel, sehingga masyarakat dengan segala dinamika dan perkembangannya itu tetap bisa mengikuti aturan tersebut yang dinamakan strategi manajemen risiko, bisa mengikuti dinamika masyarakat yang berkembang, tidak seperti norma yang sifatnya lebih kaku dan perlu untuk terus diubah sesuai dengan perkembangan tadi. Fakta berikutnya akan melanjut ke bagian fakta dan nilai pada penelitian hukum dan sosial. Metode penelitian empiris memisahkan secara tajam antara is and out, apa yang ada dengan apa yang seharusnya. Max Weber menjelaskan bahwa terdapat pemisahan peran yang berlaku pada kajian hukum kontemporer, yaitu sarjana hukum akan mempelajari proses internal dari hukum positif, sosiolog hukum akan menyelidiki manifestasi empiris dari hukum, dan filsuf hukum akan menyelidiki landasan moral hukum. Pemahaman empiris hukum adalah wawasan yang relatif baru yang dihasilkan untuk menggambarkan cara kerja sistem hukum modern. Sosiologi hukum mengabaikan normativitas keadilan dan filsafat hukum tradisional, dan filsafat hukum tradisional mengabaikan dimensi empiris dari sistem dan praktik hukum yang mereproduksi hukum dan institusinya. Sementara studi doktrinal mereduksinya menjadi penalaran berbasis aturan. Hal ini membuat filsafat hukum tradisional dan studi doktrinal buta terhadap kemungkinan dan kendala yang dipaksakan oleh pengaturan kelembagaan di mana pencarian keadilan terungkap. Nah, bila kembali kepada pembahasan sebelumnya, maka metode penelitian empiris tadi yang memisahkan antara apa yang ada dan apa yang seharusnya itu termasuk ke dalam bagian sosiolog hukum yang menyelidiki manifestasi empiris dari hukum. Tentunya memang penelitian-penelitian sudut pandang yang digunakan berbeda dengan sarjana hukum yang mempelajari proses internal hukum positif maupun filsuf hukum yang menyelidiki landasan moral hukum. Oke. Pada bagian berikutnya, yaitu metode ilmiah, itu dinyatakan oleh Max Weber dalam esai Science as Vocation, yaitu ilmu sejarah dan sosial mengajarkan pemahaman tentang fenomena sosial dan politik, tetapi tidak memberikan jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana dilakukan penilaian terhadap fenomena tersebut. Jadi berhenti terhadap pengamatan apa yang sedang terjadi, namun tidak memberikan penilaian apakah yang terjadi itu baik atau buruk, adil atau tidak adil. Lalu Black, seorang sosiolog dari Oxford, itu menyatakan penilaian nilai tidak dapat ditemukan di dunia empiris, dan karena itu tidak relevan dengan sosiologi hukum. Ketidakmampuan sosiologi hukum untuk menangani secara memuaskan normativitas keadilan harus ditempatkan dalam konteks perdebatan ilmiah sosial tentang hubungan antara fakta dan nilai.
pengamatan dasar bahwa out tidak dapat disimpulkan secara logis dari is. Lalu dinyatakan juga bahwa tidak semua sosiolog mendukung atau menerapkan metodologi positivistik, dan sosiologi hukum bisa dibilang lebih dipengaruhi oleh interpretasi yang bersifat kualitatif daripada metode penyelidikan positivistik yang bersifat kuantitatif. Sebagian besar sosiolog siap mengakui bahwa kombinasi nilai pribadi dan profesional menentukan sudut pandang mereka terhadap masalah sosial. Cara sosiolog meneliti masalah tertentu terpengaruh juga oleh nilai-nilai mereka. Beberapa di antaranya berakar pada pengalaman pribadi mereka dalam kehidupan sosial dan posisi yang mereka tempati dalam masyarakat. Jadi ini cukup menarik ya. Ketika seseorang melakukan penelitian yang menggunakan metode sosiologi hukum, metode juris empiris, maka dia akan mengalami kesulitan untuk melepaskan latar belakang di mana dia dilahirkan, dibesarkan, belajar di institusi mana. Bahkan di sini dinyatakan bahwa hampir tidak bisa untuk melepaskan perspektif tersebut. Karena sebagai peneliti, cara kita memandang dunia juga sudah dibangun oleh pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Dan kita sebagai peneliti juga memperhatikan fenomena yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan latar belakang dari apa yang kita amati. Contoh kasusnya adalah ujaran kebencian. Bahwa akan berbeda cara pandang dan kedudukan, perbedaan kedudukan dapat menemukan hasil yang berbeda. Contoh, bila kita menggunakan kacamata dari korban rasisme, hasil yang ditemukan akan jauh berbeda dengan aktivis kebebasan berekspresi. Yang mana di sini apabila seseorang tidak boleh menyatakan suatu pendapat karena dianggap rasis, maka itu akan melindungi korban rasisme, namun itu mengurangi apa yang diperjuangkan oleh aktivis kebebasan berekspresi tadi. Namun begitu juga sebaliknya, bila kita membebaskan seluas-luasnya orang untuk berekspresi, maka akan sangat mungkin dan hampir pasti terjadi ada orang lain yang merasa dirugikan dari ekspresi atau kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Sosiologi mempelajari tidak hanya norma-norma sosial, prinsip-prinsip moral, dan aturan hukum, tetapi juga konteks normatif yang memberikan alasan untuk mengikuti norma, aturan, dan prinsip, dan memberikan makna pada rasa kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang lain. Kemampuan sosiologi hukum untuk menangkap normativitas secara umum dan normativitas hukum pada khususnya belum diakui karena dua alasan. Alasan yang pertama, karena normativitas sering dipahami dalam arti yang sempit, berdasarkan aturan dalam membuat penilaian moral, suatu proses yang dapat dikontekstualisasikan dan direduksi menjadi penerapan norma dan nilai pada fakta suatu kasus. Apa kasusnya? Langsung terapin hukumnya kepada kasus tersebut. Dan alasan yang kedua, sosiologi sebagai di sini disebut sebagai permainan bahasa yang berbeda dari filsafat moral, mempelajari normativitas dengan menggunakan istilah-istilah sosial ilmiah daripada konsep yang digunakan oleh filsafat moral. Sekarang akan berlanjut ke catatan dan pandangan saya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Reza Banakar dalam artikelnya. Selama ini saya memandang hukum sebagai kumpulan aturan yang bertujuan untuk menertibkan, memberikan keadilan, dan menciptakan kesejahteraan. Kajian sosiologi hukum membuka pertanyaan yang lebih detail lagi dan kemungkinan-kemungkinan baru untuk meneliti apa yang dimaksud ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan itu sendiri dari sudut pandang masyarakat. Bila dulu ketika masih studi di Fakultas Hukum Unpar, saya memandang bahwa yang penting suatu aturan ini menciptakan kebaikan, keadilan, ketertiban. Tapi sebetulnya saya masih jauh dari kata paham apa yang dimaksud dengan ketertiban dan keadilan. Dan artikel ini membuka pandangan saya bahwa ketika melakukan suatu penelitian atau bahkan ketika berpraktik di dunia hukum, kita juga mampu mencari tahu lebih lanjut apa yang dimaksud
dengan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan tadi. Begitu pula dengan istilah-istilah dan konsep-konsep hukum yang lain. Lalu yang kedua, sosiolog hukum pada aspek paling permukaan, awalnya saya pahami sebagai peneliti efektivitas hukum. Karena pada umumnya saya melihat bahwa penelitian yuridis empiris itu mengkaji apakah suatu aturan itu dilaksanakan atau tidak dipatuhi oleh masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Karya tulis Pak Banakar itu menambah wawasan peran serta sosiolog hukum dalam membuka sudut pandang sarjana dan calon sarjana, ataupun saya sebagai mahasiswa magister ilmu hukum dalam memandang hukum dan masyarakat. Jadi tidak sesempit apakah hukum ini ditegakkan atau tidak, tapi juga mencari tahu apa alasan seseorang mematuhi atau melanggar hukum. Dan meskipun alasan tersebut belum tentu nyambung dengan perilaku yang dia lakukan. Kembali lagi seperti yang dinyatakan di awal, bahwa bisa jadi seseorang menganggap bahwa menaati rambu lalu lintas itu penting, tetapi pada faktanya dia tidak mematuhi peraturan lalu lintas tersebut. Lalu yang ketiga, apakah peraturan perundang-undangan yang sangat banyak sudah tidak relevan untuk digunakan pada hukum di Indonesia? Pergeseran pola pikir, adat, dan budaya yang tercampur pada ragam ruang bermasyarakat menimbulkan kebingungan pada proses reflektif yang berpotensi pada pilihan-pilihan yang mampu menimbulkan konflik. Strategi manajemen resiko yang dikemukakan Pak Banakar sebagai bentuk kebaruan dalam memerintah tanpa mengatur masyarakat dapat menjadi salah satu bentuk solusi yang masih perlu diuji untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis di era modern. Melihat dari dulu saya memang sering menangkap istilah bahwa hukum akan selalu tertatih-tatih di belakang perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat itu sangat cepat dan hukum kesulitan untuk mengatur masyarakat tersebut. Tapi melihat 5-10 tahun terakhir, perkembangan masyarakat ini menjadi jauh lebih cepat lagi. Dan itu memang menimbulkan pertanyaan dari setiap individu ataupun komunitas tertentu. Apabila ada suatu aturan, kenapa kita harus mematuhi aturan tersebut? Ketika misalkan ada aturan untuk membayar pajak, dan seseorang melihat bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Indonesia juga dikorupsi oleh oknum-oknum. Apakah fenomena tersebut akan membuat seorang individu berhenti membayar pajak karena menurutnya pajak yang dia bayarkan tidak berdampak kepada hidup dia, atau dia tetap membayar pajak tersebut? Nah, dikaitkan juga dengan ketika saya mencoba melihat hukum Inggris di industri digital, yang mana aturan-aturannya itu tidak begitu banyak dan cenderung bahkan banyak sekali apa yang saya awalnya kira sebagai regulasi ataupun kebijakan, namun sifatnya lebih ke panduan. Dan panduan tersebut sangat memudahkan untuk baik tenaga kerja, pelaku usaha di dunia digital untuk mematuhi, dan akhirnya mungkin akan meraih tujuan dari dibuatnya regulasi, kebijakan, atau panduan tersebut, ketimbang membuat banyak peraturan yang sangat detail. Dalam konteks ini membahas mengenai industri digital dan perkembangan dari dunia maya, banyak sekali potensi-potensi kriminalitas, tapi bila dibuat aturan yang sangat detail, apakah itu akan malah menyulitkan Indonesia untuk maju menjadi suatu negara digital? Nah, itu salah satu yang saya tangkap dari artikel Pak Banakar ini. Lalu dilanjut, sosiolog hukum pada aspek paling permukaan. Oke. Perlu ada kajian lebih lanjut mengenai bagaimana hukum diciptakan dalam kaitannya dengan masyarakat yang terus berubah. Di era modern, apakah berarti hukum yang diciptakan
harus lebih fleksibel dalam melihat kemungkinan-kemungkinan ke depan, ataukah lebih terbuka dalam penciptaan aturan-aturan baru, atau lebih ringkas sehingga membuka ruang pencari keadilan berdasarkan pengamatan hakim pada proses peradilan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari pandangan saya sebagai mahasiswa ilmu hukum pada bab 11 norma dan normativitas dari karya buku Pak Banakar. Mungkin bisa dilanjut ke tahap berikutnya. Terima kasih kepada Bapak Fauzi atas pemaparan materinya. Selanjutnya, kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Tristam untuk memimpin sesi diskusi ini. Kepada Bapak Tristam, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Nifina. Terima kasih, Fauzi, berhasil membaca bab yang sangat susah ini, karena memang harus memadukan dua sudut pandang yang kurang lebih kayak minyak dan air ya. Jadi ada sudut pandang yuridis normatif, dogmatis, kurang lebih yang tertutup, punya bahasanya sendiri, punya kepeduliannya sendiri, dan bahasa dari sosiologi hukum atau sosiolegal dengan penekanan pada sosionya ya. Yang satu bicara tentang hukum, terutama yang normatif, yuridis atau dogmatis, berbicara tentang seharusnya, siogianya, atau out, dan yang sosiologi bicara tentang apa yang ada senyatanya. Dan orang-orang yang cenderung yuridis normatif atau positivistik itu dari jauh-jauh hari sudah wanti-wanti ya. Jangan yang nyata dijadikan seharusnya. Jadi apa yang terjadi di masyarakat tidak boleh diangkat menjadi sesuatu norma dan dianggap seharusnya. Dan itu kemudian juga muncul perdebatan di sosiologi hukum, bagaimana menafsirkan, bagaimana memahami normativitas dan norma. Dan pada akhirnya ini kedua pendekatan dengan bahasa yang berbeda ini, pendekatan yang berbeda, sebenarnya berbicara tentang sumber hukum ya, sumber kekuatan mengikat dari hukum. Ini di PIH pelajaran yang sangat penting ya. Sumber hukum adalah satu formal, substantif, dan yang terakhir yang paling susah adalah sumber kekuatan mengikat. Para filsuf hukum menjawabnya dengan cara yang berbeda ya. Ada yang mencarinya di dalam hukum, positivis, dari kekuasaan, sebagai sistem norma, dan seterusnya, sampai dengan yang cenderung hukum kodrat, melihatnya keterkaitannya dengan nilai-nilai etis, kebaikan, bonum, justum, dan itu yang menjadi sumber kekuatan mengikat hukum ya, karena punya nilai yang ada di luar hukum sendiri. Yang positivis jelas membedakannya, yang hukum kodrat menariknya ke dalamnya. Dan melampaui ini atau kemudian dengan cara yang berbeda, ditelusuri bagaimana para ahli sosiologi yang tertarik menulis tentang hukum berbicara juga tentang sumber kekuatan mengikat hukum, norma dan normativitasnya ya. Apakah ini sesuatu yang empiris, bisa diukur secara kualitatif atau kuantitatif, bisa dianalisis, atau seperti apa nih? Yang jelas, ahli-ahli sosiologi ini dengan pendekatan yang positivis, tidak mau menempatkan yang meta yuris sebagai landasan kekuatan mengikatnya. Landasan kekuatan mengikatnya dicari dalam hukum itu sendiri atau masyarakat. Itu yang sangat penting kita pahami kalau pendekatan kita atau kacamata kita adalah sosiologi hukum. Jadi kita bicara tentang legalitas dan legitimasi yang berbeda. Dan
ini juga yang khas kemudian dari sosiologi hukum, juga melihat bagaimana keterkaitan hukum sebagai satu sistem norma, fenomena sosial dengan keadilan. Bagaimana masyarakat mempersepsikan hukum dan keadilan atau justru ketidakadilan. Dan disebut juga bahwa orang lebih mudah bercerita tentang ketidakadilan daripada membayangkan apa itu adil. Membayangkan apa itu adil kemudian diserahkan pada filsuf, tapi semua orang bisa bicara tentang ketidakadilan. Bisa bercerita tentang ketidakadilan. Dan tadi juga diceritakan bahwa ada pergeseran pemaknaan tentang hukum. Dan itu yang diamati oleh para sosiologi hukum, tapi cenderung diabaikan oleh para ahli hukum yang cenderung yuridis normatif atau dogmatis ya. Kelenturan dari hukum dalam dunia pasca modern ini atau postmodern, sumber hukum bukan lagi hanya negara. Itu yang berulang kali di beberapa bab juga dijelaskan Banakar. Sumber hukum itu bukan lagi negara loh, bukan lagi hanya otoritas negara. Di pandangan-pandangan sosiologi hukum menyatakan juga bahwa ada hukum yang berbeda yang muncul di dalam masyarakat. Bahkan begitu dunianya virtual, juga berlaku aturan-aturan berbeda yang tidak bisa dikontrol oleh negara. Misalnya soal cryptocurrency, atau jadi bukan hanya masyarakat adat ya, tapi dunia virtual yang terbentuk dengan cara yang berbeda. Tidak ada otoritas dan semuanya harus self-regulating. Atau yang dalam bentuk paling kecil di grup-grup WA ya. Oke, itu catatan saya tentang bab ini dan yang saya tangkap dari cerita dari Fauzi. Sekali lagi terima kasih sudah menyampaikan ceritanya. Dan mungkin dari forum ada yang mau menambahkan cerita atau kepingan pandangan perspektif terhadap apa yang disampaikan atau yang dibaca, atau juga langsung bisa dikaitkan dengan bab-bab yang sebelumnya dibahas. Karena keseluruhannya itu adalah satu rangkaiannya. Dan kalau diperhatikan, ini satu bentuk studi pustaka yang sangat cermat dan teliti. Jadi kalau mahasiswa penasaran tentang apa itu studi pustaka, nah ini contoh buku yang menunjukkan begini loh bikin studi pustaka itu. Sekaligus kemudian berdasarkan bacaan menyampaikan pesan sendiri ya. Itu yang dilakukan Banakar. Oke, apakah dari forum ada yang mau menyampaikan cerita, menambahkan? Atau dari forum ada yang mau bertanya? Ada yang diceritakan tadi juga terkait dengan bagaimana memahami fact and value ya. Ini banyak mahasiswa kalau melakukan penelitian yuridis normatif ternyata empiris. Atau empiris ternyata mau baliknya ke yuridis normatif. Dengan segala kegagalan pada pemahaman fact value atau is and out. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Saya lihat di daftar peserta ada Pak Sidarta, ada Pak Tanius, ada Pak Sabara, Sekjen PP. Mungkin Pak Sabara mau menyampaikan sesuatu. Sebagai pengamat aja dulu, Pak. Pengamat dulu ya, silakan. Atau dari Pak Tanius mungkin mau menambahkan? Kalau saya hanya mau berbagi tentang kesan saya membaca bab ini juga gitu ya. Bab yang menurut saya sulit ya secara konseptual gitu, karena di sini Banakar
bergulat ya. Kalau menurut saya dia bergulat idenya itu, dia bergulat ide dengan wacana yang dikembangkan di ranah filsafat hukum gitu kan. Kalau kita bertanya tentang daya ikat atau tadi istilahnya Pak Tristam sumber kekuatan mengikat hukum kan pertanyaan yang sangat filosofis dalam arti yang analitis dan konseptual. Dan dalam sejarah pemikiran filsafat barat kan, sejarah filsafat hukum barat itu deretan pemikir ternama yang menjadi tokoh-tokohnya kan mencoba merefleksikan pertanyaan itu kan. Apa itu daya mengikat hukum? Apa itu sumber kekuatan mengikat? Yang kemudian sampai akhirnya ke problem pemaknaan tentang justice gitu kan. Itu juga menurut saya sangat kompleks, dan membaca tulisan Banakar ini tentang bagian sub bagian atau subbab tentang justice-nya itu juga saya membayangkan dia juga coba merespon banyak hal begitu ya, dan saya agak kehilangan arah sih, terutama ketika mencoba menangkap subbab yang keduanya itu ya, tentang keadilan itu. Tapi mungkin itu ada kaitannya sama yang metodologi di bagian akhir itu. Ya, saya kira bab ini itu mencoba menampilkan yang disebut sociolegal methodology yang di awal dulu kita lihat kan ya. Itu waktu itu bagian saya di bagian bab 1 kan. Apa sih yang dimaksud dengan metodologi sosiolegal? Nah, ini di bab ini saya kira Banakar mau menunjukkan apanya ya? Corak atau karakter filosofis dari yang disebut metodologi sosiolegal itu dengan mencoba menempatkan atau mengangkat derajatnya sosiologi hukum ya, tapi yang dia sebut di sini kan sebagai legal sociology itu, bahwa sosiologi hukum juga bisa dan sangat pantas untuk merespon pertanyaan yang selama ini kan diresponnya terutama oleh sudut pandang filsafat hukum atau teori hukum kayak gitu. Jadi saya kira di sini dia nggak sekedar bicara tentang sosiologi hukum, tapi juga bukan sekedar membicarakan sesuatu yang sangat filosofis, walaupun memang sangat abstrak, tapi juga dia mau mencoba membentuk sintesis gitu ya, sintesis baru. Dan tadi karena di awal sebelum acara ini mulai sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama Pak Tristam, ya sebenarnya bab ini itu adalah pendahuluan ya, sebelum dia masuk ke bab berikutnya. Bab berikutnya itu di bab 12 ya berarti ya. Itu bisa dibilang penerapan ya, atau pengejawantahan dari gagasan-gagasan yang sangat teoritis di bab ini ke dalam fenomena yang dia sudah singgung-singgung kan. Tadi Fauzi juga menurut saya dengan baik bisa menunjuk beberapa fenomena-fenomena yang tentu catatannya itu kan fenomena yang berkembang di konteks negara dan masyarakat barat ya, di konteks sosial Banakar ini hidup dan seterusnya begitu. Nah, di bab 12 itu sebenarnya di bab berikutnya ini kalau kita lihat, kalau kita bisa baca lagi, di situ ada ya itu semacam studi kasus ya. Studi kasus dari menurut saya studi kasus sosiologi hukumnya ada di bab 12-nya itu. Di bab 11-nya ini dia mencoba menyusun atau mengkonstruksikan satu ya disebut metodologi sosiolegal itu, tapi yang merespon problem-problem yang sebenarnya itu menjadi fokusnya filsafat hukum atau teori hukum. Apa itu normativitas, apa itu norma. Kalau buat saya sendiri, buat saya pribadi sih, yang paling menarik ya, di bagian atau subbab pertama ya, di bagian atau subbab pertama dari bab ini,
yang difokuskan Banakar untuk membahas tentang apa itu normativitas. Menarik dari tulisan Banakar ini menurut saya pemilahan-pemilahannya. Saya juga baru sadar ternyata bisa juga tuh yang kan ada anggapan ya, saya juga punya anggapan itu bahwa yang namanya normativitas sama dengan sumber hukum gitu ya. Kalau lihat bagian 1 atau subbab pertama dari bab ini nggak gitu juga gitu. Itu nggak ada pemaknaan lain, bisa juga. Jadi sumber hukum belum tentu normativitas gitu. Norma itu dihasilkan oleh sumber hukum. Tapi ternyata norma yang dihasilkan oleh sumber hukum itu belum tentu memiliki normativitas gitu, bisa juga kayak gitu ternyata. Itu saya kira kecanggihan konseptualnya ya, dan itu yang membuat tadi di awal saya merasa ya ini berat gitu, karena dia membahas macam-macam, kalau tadi yang di awal disebut Fauzi itu dengan istilah-istilah dunia kehidupan begitu ya, sistem, itu menurut saya kalau kita mau memahami itu, apa itu dunia kehidupan, apa itu sistem, tapi nggak punya pemahaman yang cukup tentang perkembangan teori sosial Barat, dan kita lihat di Banakar itu, dia sebenarnya merujuk Habermas di situ ya. Jadi mengandaikan kita kan paham tentang Jürgen Habermas dengan teori komunikasinya dan seterusnya. Itu menurut saya satu tantangan tersendiri untuk memahami bab ini. Untuk meletakkan makna sesungguhnya dari bab ini sesuai idenya Banakar gitu. Itu aja Pak Desa. Terima kasih. Terima kasih Pak Tanius. Dengan komentar terakhir juga kita bisa membayangkan bagaimana sekarang kita harus memaknai kembali ubi societas ibi ius ya. Ternyata masyarakat itu tidak selamanya menjadi dasar dari normativitas hukum. Hukum itu bisa mendapatkan normativitasnya dari tempat lain. Saya juga catat ada komentarnya Pak Sidarta di sini. Mungkin karena Pak Sidartanya ada, saya persilahkan saja memberi penjelasan tentang apa yang dituliskannya di kolom chat. Silakan Pak Sidarta. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Mas Fauzi luar biasa, bagus sekali paparannya. Saya sependapat dengan Tanius tadi ya, bahwa norma itu akhirnya dimaknai secara berbeda oleh Banakar dengan normativitas. Selama ini kan kalau kita lihat dari akar katanya, norma itu ya satu induk dengan nomos, artinya habitus sebetulnya, kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan itu kalau kita ikuti, maka kita beranggapan, dan orang lain kita harap juga punya persepsi yang sama, bahwa kita akan hidup normal. Gitu. Jadi normal kan gitu. Jadi kalau ditanya mengapa kita ingin mencari normativitas, gitu. Kalau normativitas kan diartikan sebagai elaborasi kita untuk dalam keadaan tertentu kok bisa berperilaku tertentu kan gitu. Maka ditanya mengapa, ya karena kita memang cenderung ingin normal gitu. Supaya cenderung normal ya kita harus perilaku kita tuh harus bisa diterima oleh orang lain, kan sebenarnya itu intinya. Nah, cuma saya ingin justru pertanyaan pertama yang menggoda saya itu adalah judul buku ini sebetulnya. Normativity in Legal Sociology gitu. Jadi kalau Banakar ini bertanya, sebenarnya legal sociology itu sudah mengandung normativitas atau belum sih? Kenapa justru legal sociology? Kenapa bukan normativity in sociology? Justru
kan seperti ada contradictio interminis kan. Sesuatu yang legal kita selalu bayangkan itu normativitasnya ada gitu. Tapi kok dia mempertanyakan itu gitu. Paling tidak dalam judul ini seperti ada keraguan dia untuk mengatakan legal sociology belum tentu loh ada normativity di dalamnya. Sehingga judul ini menjadi menarik. Dan membaca Banneker tampaknya kita perlu juga tidak melewatkan catatan-catatan kakinya. Kalau saya lihat di bab 11 itu secara sekilas saya ada beberapa yang menarik. Misalnya catatan kaki nomor 3 itu kan menarik. Catatan kaki 3 itu ada di halaman 218. Dia menyatakan reason itu punya normative dimension kan gitu. Selama ini kan kita agak berbeda ya. Reason kok normatif gitu ya. Nah, tapi ini menarik ini. Sebab dalam hukum itu banyak fallacies yang tidak rasional kan. Kesesatan bernalar yang bagi ilmu-ilmu lain dianggap sesat, kok kita nggak sesat. Itu kan tidak reasonable sebetulnya, tapi kita terima. Itulah ciri dari normativity. Lalu catatan kaki nomor 12 misalnya, jadi halaman 229 itu juga menarik. Kalau kita perhatikan di situ, itu menunjukkan bahwa Banneker meragukan kemampuan sosiologi kan sebetulnya. Incapable of studying normativity, kata dia. Jadi kalau induk dari sosiologi hukum itu sendiri, yaitu sosiologi sudah incapable, harusnya legal sosiologi juga incapable kan gitu. Nah, lalu tawarannya apa? Sepertinya betul pendekatannya Banneker menggeser ini bahwa kajian sosiologi hukum harusnya juga tidak menjauhi filsafat hukum kan. Dibawanya ke sana. Karena normativity itu menurut dia itu tidak hanya norma-norma sosial, tapi di situ ada rasio, tadi kan sudah disebutkan, ada rasio di situ, dan ada kajian empiriknya tentu saja dengan sendirinya. Jadi kalau masyarakat memang memandang itu perilaku yang normal, itu kan sesuatu yang terkait ke norma-norma sosial kan. Jadi kita harus mengkaji, ketika mengkaji sosiologi hukum, kita harus melihat bagaimana masyarakat itu beranggapan perilaku mana yang normal sebetulnya. Itu perlu kita cari tahu. Yang kedua, perilaku mana yang rasional. Sebab yang normal itu kalau tidak rasional, dia pasti hanya sementara sifatnya. Jadi rasionalitas itu mengikat kesementaraan itu sebenarnya. Sehingga dia bisa mempunyai daya berlaku yang lebih lama, bahkan bisa menembus ruang yang lebih luas kan. Dan terakhir tentunya perilaku itu harus menguntungkan atau memberi manfaat. Itu kan sisi empirik dari hukum itu harus dibawa ke sana. Jadi itu yang kurang lebih normativitas diartikan seperti itu kalau kita baca sekilas ya. Saya tidak seperti Mas Fauzi yang mendalami ya, bab 11 ini hanya membaca sekilas saja. Jadi kira-kira ya normativitas itu. Sehingga mungkin ini jadi menarik di bab 11 ini menurut saya menjawab teka-teki kita bahwa oh begitu rupanya Banneker memberi judul ini, Normativity in Legal Sociology. Saya nggak tahu saya setuju atau enggak ya teman-teman terhadap pandangan ini. Jadi norma dengan normativitas memang jadi berbeda kan. Akhirnya normativitas itu tadi pergulatan dari sisi norma-norma sosial, rasio dan empiriknya harus muncul. Padahal norma belum tentu. Sebab norma bisa saja tidak rasional, bisa saja tidak empirik. Fiksi hukum itu norma. Nama saja sudah fiksi, sudah pasti tidak empirik kalau kan. Tapi kita terima itu sebagai norma. Jadi untuk membuat norma itu bisa
punya daya ikat yang kuat yang harus diubah menjadi kajian normativitasnya. Jadi jangan hanya membuat norma saja, tapi harus membuat norma yang mempunyai karakter sebagai normativitas. Mungkin itu maksudnya barangkali ya. Mudah-mudahan persepsi saya ada benarnya gitu ya. Tapi kalau salah juga saya dengan senang hati ingin ada koreksi. Terima kasih Mas Tristam. Terima kasih Pak Sidarta. Itu tadi pembacaan ya mungkin benar, mungkin salah, tapi akan memaksa kita untuk mempertanyakan banyak hal ya. Dan terutama untuk para pengajar, pengantar ilmu hukum itu menjadi moga-moga membuka mata sedikit ya. Dari Pak Fauzi, masih ada yang mau disampaikan? Sebagai tanggapan, silakan. Ya, tadi menarik ya dengar pembahasan dari Pak Tristam, Pak Tanius, dan Pak Sidarta. Ada beberapa hal yang membuat saya juga menjadi mempertanyakan kembali gitu. Sebetulnya pemahaman yang tadi saya serap, yang diserap dari buku itu, apakah sudah sesuai atau belum? Dan bagaimana cara memandang bacaan dari Pak Sidarta juga cukup kritis, yang mempertanyakan ya, mengapa normativity in legal sociology bukan normativity in sosiologi. Karena mungkin pertanyaan itu bisa membuat masukan-masukan yang dipahami dari buku ini menjadi berbeda tanpa inspirasi bahwa kita harus mempertanyakan itu juga. Paling dari saya cukup segitu, Pak Tristam. Oke. Mungkin ada kawan-kawan yang lain yang mau ikut sumbang saran, komentar, atau kritik. Pak Leona mungkin? Saya cukup menikmati saja. Ya. Ya, sudah ada yang angkat tangan. Pak Rahmat, silakan. Masih di mute. Ya, mohon maaf. Terima kasih Bapak-bapak, guru-guru saya semuanya. Saya tidak akan masuk ke teori, tetapi hanya berbagi pengalaman saja. Berbagi pengalaman bahwa sewaktu saya bekerja di BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN itu mencoba membentuk desa sadar hukum, gitu. Membentuk desa sadar hukum dengan beberapa indikator, apa yang dinamakan desa sadar hukum, antara lain mengenai kepatuhan membayar pajak. Tadi disinggung sedikit, apakah dengan membayar pajak itu individu akan berhenti untuk membayar pajak. Ternyata kepatuhan membayar pajak tetap dilaksanakan, walaupun ada petugas yang korup. Gitu. Indikator yang kedua, bahwa di desa itu tingkat kriminalitas rendah. Gitu, tingkat kriminalitas rendah. Kalau di dalam aturan kan ada larangan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan sebagainya. Di desa itu juga tingkat kriminalitas rendah. Indikator yang ketiga dari beberapa indikator, bahwa perkawinan usia dini itu sangat kecil, bahkan tidak ada
Gitu. Kalau di dalam undang-undang perkawinan sudah diatur mengenai batas usia perempuan untuk menikah. Nah, tapi itu semua setelah diteliti, itu bukan karena kepatuhan terhadap peraturan atau hukum tertulis. Gitu. Penelitian dilakukan di beberapa desa di Bali, dan itu ternyata mereka mematuhi beberapa indikator itu karena agamanya mereka. Gitu. Jadi bukan karena aturannya yang secara tertulis, tapi mereka mematuhi agamanya mereka. Agamanya mereka menentukan untuk membayar pajak, untuk tidak untuk tidak boleh membunuh, untuk menikah di usia tertentu, begitu. Jadi ini hanya berbagi pengalaman saja para guruku. Jadi yang dipatuhi itu bukan aturan tertulis, tetapi aturan agama mereka. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Hanya berbagi pengalaman. Oke, terima kasih. Dan pengalaman ini sangat berharga karena juga menunjukkan bagaimana upaya Banakar menjelaskan landasan normativitas itu tidak hanya pada hukum tertulis, itu menjadi masalah. Dalam masyarakat berlaku sistem atau sudut pandang atau kehidupan, pandangan hidup yang berbeda. Nah, sumber normativitasnya justru muncul dari situ, bukan dari hukum negara. Nah, khususnya untuk masyarakat Indonesia, memang kita menghadapi sekarang ini pengakuan akan keberagaman ya. Dulu selalu dengan semangat unifikasi, dan hukum adat itu dianggap bukan hukum. Itu semangat atau kebijakan politik nasionalnya. Sekarang itu diakui keberadaannya, tapi negara sendiri masih bingung ya, bagaimana menghadapi keberagaman ini. Mungkin cara pandang atau teori-teori yang dikembangkan atau jalan yang ditunjukkan lewat studi pustaka yang ketat ini bisa membuka mata kita. Ada loh cara lain untuk memandang normativitas ya, keberlakuan dan peran keadilan dalam keberlakuan norma ini. Itu catatan saya. Terima kasih untuk contoh konkretnya. Dari forum, siapa lagi yang mau urun bicara tentang bab ini? Bisa pertanyaan. Ibu Ida, silakan. Terima kasih Pak Tristam untuk waktunya. Saya ingin menyoroti, terima kasih juga ke Fauzi, Pak Tristam, Pak Nius, dan Pak Sidarta yang sudah mempertajam semua pemahaman tentang bab yang sedang kita diskusikan. Setuju bahwa bab ini adalah bab yang sulit, gitu ya. Saya ingin kembali pada apa yang disampaikan oleh Pak Sidarta tadi, bahwa tentang norma dan normativity itu dibedakan gitu ya oleh Banakar, dan tampaknya dalam praktek legislasi ini juga dipraktekkan oleh para legislator, karena ini sangat terlihat bagaimana beberapa perundang-undangan itu ternyata membedakan misalnya sesuatu itu sebagai illegal per se atau illegal yang based on rule of reason. Kalau yang illegal per se ini kan berarti kan itu norma yang dibuat yang lepas bahwa orang setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, pasti itu akan dianggap sebagai suatu norma yang diterima dan akan diberikan daya mengikat. Tapi kalau yang ilegal berdasarkan rule of reason, itu
sesuatu yang kemudian harus dibuktikan berdasarkan misalnya ada beberapa ukuran gitu ya. Salah satunya misalnya apa yang diyakini sebagai sesuatu yang adil atau tidak adil oleh kebanyakan masyarakat misalnya. Itu sebagai contoh. Saya berikan contoh, kalau pekerja anak dipekerjakan di industri, itu ilegal per se, menurut perundang-undangan. Tapi kalau bicara tentang anak yang dipekerjakan oleh seseorang, tidak dalam hubungan industrial, tapi kemudian lebih ke untuk membantu pekerjaan sehari-hari dengan pekerjaan yang lebih rendah kadar intensitas dan bahayanya dibandingkan dengan pekerja-pekerja yang di sektor industrial. Kadang-kadang itu dipergunakan untuk membantu supaya anak bisa survive misalnya. Maka untuk mengukur apakah orang ini dianggap melakukan child labor itu kemudian berdasarkan rule of reason misalnya begitu. Nah ini tampaknya sangat para pembuat undang-undang ini bisa sangat tertolong apabila mereka juga berusaha untuk bisa memahami tentang norma dan normativity seperti yang dikemukakan oleh Banakar. Mungkin itu yang ingin saya komentari. Terima kasih Pak Tristan. Oke, menarik karena ada kemudian konsep-konsep yang bagaimana kalau konsep-konsep ini dilihat dari kacamata Banakar gitu ya, versi ilegal, rule of reason, atau dalam sandingan dalam hukum pidana, malah inse dan malah prohibita ya. Ketika jadi risk, yang tadi berbasis resiko tadi, ini akan berubah nggak kira-kira ya? Karena juga disebutkan oleh Banakar itu fluiditas ya, kelenturan hukum. Iya, iya. Setuju Bang. Seolah-olah terlepas dari norma ya. Jadi hukum ya nggak perlu lagi urusan sama norma. Ya. Tapi bagaimana mengendalikan risiko yang tadi disebut Fauzi, hukum bukan lagi melarang, memerintah, tapi memberikan alternatif-alternatif. Itu mungkin jalan majunya pengembangan ilmu hukum ya, salah satu cara untuk melihat hukum atau kemajuan hukum di dalam era postmodern ini. Dengan yang di bab setelahnya akan disebut gejala perubahannya adalah dari berbasis produk barang menjadi berbasis jasa. Ini sudah kita alami ya, dengan Gojek, GoPay, GoFood dan seterusnya, dunia digital, dan juga globalisasi dan seterusnya. Itu kira-kira konteksnya, dan Banakar mungkin bisa membantu kita untuk memperjelas. Pak Rasamala, silakan. Daripada berpangku tangan aja. Silakan Pak Rasamala. Sebenarnya ini cuma mengamati aja berpangku tangan Pak Tristan. Tapi terima kasih kesempatannya Pak Tristan. Saya tertarik tadi ketika kita diskusi soal bagaimana kepatuhan terhadap hukum itu terjadi gitu. Saya yang lalu sempat bikin paper, salah satunya mengutip apa yang disampaikan oleh McAdams soal legitimate moral authority. Dia bagi antara dua, memang pertama memang normativity yang membuat orang kemudian melaksanakan atau taat atau patuh terhadap hukum, karena memang ada sanksi-sanksi yang memberikan legitimasi untuk pelaksanaan, untuk memaksa hukum itu diberlakukan terhadap masyarakat. Tetapi dalam konteks lain dia juga menyebut yang namanya legitimate moral authority. Ya orang memang sadar sendiri aja kepatuhan itu memang seharusnya dilakukan oleh semua warga karena dia punya kesadaran bahwa dia punya kepentingan bersama untuk taat dan patuh terhadap hukum itu. Nah, dalam konteks fenomena kita di Indonesia memang persoalannya orang masih bersandar pada soal sanksi itu. Walaupun di bagian-bagian lain mungkin kita sebagian kecil masih bisa melihat fenomena bahwa orang punya kesadaran public reasoning lah gitu ya. Kalau di, saya nggak tahu cocok atau nggak tuh kalau di Amartya Sen,
Dia sebut ya kehidupan bermasyarakat hanya bisa berjalan kalau kita satu sama lain sadar bahwa konsensus yang kita buat dalam konteks norma hukum itu mesti kita ikutin gitu. Kalau enggak ambruk semua, ketertiban masyarakat ambruk dan relasi kita dalam kehidupan bermasyarakat tidak mungkin berjalan gitu. Saya juga sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Tristam bahwa selalu saja hukum juga disampaikan sama Mas Fauzi bahwa teks-teks hukum selalu ketinggalan dengan konteks-konteks yang berkembang begitu cepat. Tadi Pak Tristam ngomongin soal cryptocurrency, dan yang lebih dahsyat lagi sekarang orang lagi ngomongin soal meta semesta, soal metaverse gitu. Ngebayangin bagaimana transaksi-transaksi properti dilakukan di dalam dunia maya. Dan itu berkonsekuensi konkret pada keuangan, pada uang gitu yang secara nyata itu memang ditransaksikan. Lalu bagaimana hukum mau mengikuti konteks-konteks itu tadi? Wah, itu memang udah nggak kebayang lagi bagaimana caranya hukum di dunia yang nyata kemudian harus dimasukkan ke dalam wilayah yang ada di dalam dunia maya itu. Yang punya otonomi sendiri, itu saya pikir nggak kebayang juga sih bagaimana terobosannya dan apa yang bisa dilakukan hukum untuk masuk ke sana gitu. Saya misalnya kalau tadi Pak Tristam ngomongin cryptocurrency, misalnya saya pernah diskusi dengan salah satu penegak hukum misalnya, gimana caranya ya dalam hukum pidana kalau kebetulan kejahatan pencucian uang dilakukan melalui kripto, bagaimana penyitaan harus dilakukan? Nggak bisa dilakukan penyitaan paksa. Satu-satunya jalan adalah ternyata FBI pun melakukan, dia harus minta dari si pelaku supaya dikasih tahu ID dan dikasih tahu passwordnya supaya dia bisa pindahkan ke kantongnya dia sendiri, ke account yang dia buat sendiri oleh si penegak hukum di US misalnya gitu. Nah, itu sangat terbatas bagaimana hukum harus beradaptasi dengan perkembangan yang begitu cepat. Mungkin itulah tantangan ke depannya tadi. Ini sekedar lompat-lompat, Pak Tristam, terima kasih kesempatannya. Terima kasih, tapi ini memang forum berbagi cerita ya. Jadi makanya saya tembak semua mahasiswa PSD ya. Oke, siapa lagi yang mau berbagi cerita? Pak Rasamala, Pak Ramsan, silakan. Terima kasih Pak Tristam. Salam hormat sama dosen-dosen yang lain. Bang Rasamala, terutama Mas Fauzi ya, terima kasih. Kalau mendengar ini ya, saya menyambungkan apa yang dibilang Bang Rasamala, kami jadi ingat nih, waktu kami membahas soal moralitas di kelasnya Prof. Diono ya. Saya ingat itu ada gium, ada gium mengatakan, quid leges sine moribus. Apalah artinya hukum tanpa moralitas? Kalau boleh saya mengatakan juga, apa artinya norma juga tanpa moralitas? Kalau melihat pembahasan dari Mas Fauzi tadi, yang mengatakan bahwa Banakar itu menambah wawasan kita untuk memahami peran serta sosiologi hukum bagi calon sarjana hukum, bahkan calon doktor ilmu hukum, dan memandang hukum dan masyarakat. Bahkan katanya tadi Banakar itu menyebutkan bahwa strategi manajemen risiko itu merupakan suatu kebaruan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis di era modern, di era diskusi teknologi kalau bisa saya katakan. Tapi sayangnya Banakar, tapi ini menurut pandangan saya, belum tentu benar, dia hanya memberikan pilihan-pilihan, tapi tidak mempunyai ketepatan hati atau keteguhan hati untuk mengambil satu pilihan yang tepat dalam menghadapi masalah di waktu dia menulis maupun di masa yang akan datang. Seperti kata Bang Rasamala tadi, saya menyimpulkan ada 3 orang mematuhi hukum. Yang pertama karena kepentingan, yang kedua karena moralitas, dan yang ketiga karena dia takut sanksi. Nah, pandangan saya harus ada dong yang paling dari yang 3 ini yang paling utama. Nah, pandangan saya yang harus dipilih, karena dalam suatu komunitas itu kan ada orang patuh karena sanksi, ada patuh karena kepentingan, ada karena moralitas. Nggak mungkin hukum ini
mencakup ketiga unsur ini supaya suatu komunitas mematuhinya. Berarti harus ada, perlu kita diskusikan lebih lanjut, harus ada yang kata pilihan, dan pilihan yang tepat paling menurut saya adalah moralitas. Kata moralitas inilah akar dari semua persoalan. Kalau misalnya masyarakatnya sudah bermoralitas, hukumnya sudah bermoralitas, normanya sudah bermoralitas, pembentuk hukum itu sendiri bermoralitas, maka persoalannya pada saat sekarang masa yang akan datang akan selesai. Nah, ini harus ada pilihan. Nah, apakah kira-kira pandangan yang saya ucapkan tadi, kira-kira Mas Fauzi dan kawan-kawan sependapat nggak? Atau mungkin ada sesuatu hal lain di luar moralitas? Atau mungkin pandangan yang lain harus mengkombinasikan? Nah, ini kira-kira seperti apa nih ke depannya yang paling tepat? Apakah kawan-kawan sepandangan nggak dengan pendapat saya? Demikian Pak Tristam. Terima kasih. Oke, itu pandangannya Pak Ramzan ya, ketika membaca studi pustaka yang dilakukan dengan begitu cermat oleh Banakar, ini bingung dengan terlalu banyak pilihannya. Dan seolah-olah Banakar tidak memberikan tanggapan. Nah, tanggapan-tanggapan Banakar sebenarnya bisa ditelusuri ya. Bagaimana dia kemudian membenturkan pemikiran satu dengan pemikiran yang lain, kemudian atau menelisik kelemahan kekuatan dari satu pandangan dengan pandangan lain, membandingkannya dengan yang ini perspektifnya berbeda loh. Nah, itu pilihan-pilihan yang muncul atau ditampilkan lewat telaahan pustaka ya. Dan lewat pustaka ini Banakar kemudian sebenarnya menampilkan dirinya sendiri. Jadi keliru kalau kemudian Banakar itu tidak berbicara apa pandangannya ya. Oke. Kemudian pandangan bahwa kalau kita kembali pada moral maka semua beres. Justru itu yang menjadi inti, apa itu moral ya. Yang dipertanyakan di sini kan moral ya. Apa sih moral? Bagaimana hukum dikaitkan dengan moral? Termasuk hukum itu apa? Salah satu kritik ini tersembunyi di banyak tulisan Banakar adalah ketika kita menggunakan hukum sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan di luar hukum, pembangunan dan seterusnya, kita nggak perlu bicara tentang moral. Hukum adalah alat ya. Ketika kita berniat menghukum orang dengan pasal-pasal pidana, maka moralitas yang tersembunyi dalam ketentuan yang harus diungkap atau disingkap tidak lagi penting. Ini yang terjadi dalam praktek hukum kan. Dari kacamata sosiolegal, ini yang ditangkap ya. Fakta ini yang ditanggap. Misalnya bagaimana orang menggunakan undang-undang ITE untuk membalas penghinaan yang dirasakan ya. Hukum jadi alat. Norma moralnya sendiri, apa yang tersembunyi di balik atau melandasi pasal-pasal penghinaan, pencemaran, dan seterusnya hilang. Nah, pandangan rasa malah juga sebenarnya muncul dalam banyak tulisan seolah-olah kembali ke agama adalah solusi. Gitu ya. Agama dikaitkan dengan moral ya. Jadi selalu lamentation-nya atau keluhan abadinya adalah hukum sekarang kehilangan moralitasnya. Dan karena itu mari kita kembali ke kita adalah moralitas. Dan itu justru yang dipertanyakan ya. Ketika di zaman postmodern ini masyarakat begitu lentur, tidak lagi stabil, kita selalu harus punya banyak identitas. Sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai lawyer, dan di lingkaran-lingkaran itu berlaku nilai-nilai yang berbeda. Dan setiap kali kita harus memilih, kita sekarang lagi jadi apa ya? Begitu sampai rumah kita jadi bapak seperti apa ya? Kita tidak lagi punya acuan, bapak zaman dulu itu seperti ini, maka saya juga harus seperti ini. Kita kemudian menciptakan kembali konsep bapak dan kita terapkan di rumahnya.
Tapi acuan zaman dulu nggak bisa lagi dipakai ya. Karena keluarga pun, sekalipun konsep keluarga tetap ada, mengalami perubahan juga di zaman modern ini ya. Dulu konsep keluarga yang stabil adalah ayah, ibu, anak. Sekarang pasangan itu belum tentu menikah. Dan pertemanan ini bisa hanya untuk sementara ya. Ya Gibran gitu misalnya ya, sebagai mahasiswa, ketemu mahasiswa di Singapura ya, selesai kuliah ya sudah gitu ya. Semuanya transient. Nah, sifat sementara ini yang kemudian juga masuk ke dalam masyarakat dan juga mempengaruhi bagaimana kita memaknai hukum dan norma-norma dan normativitasnya ya. Jadi apakah solusi rasa malah merupakan solusi yang terbaik? Mari kita perdebatkan. Kurang lebih itu. Dari yang lain mungkin ada tanggapan? Pak Tristam, bisa sambil menunggu yang lain boleh ikut nimbrung. Mungkin kita perlu bertanya ya, apa bedanya misalnya pasal 338 KUHP yang melarang orang untuk membunuh gitu, barang siapa merampas nyawa orang lain, bla 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 gitu, dengan tanda lalu lintas yang ada di depan rumah kita, tanda parkir P dicoret gitu. Seandainya pasal 338 itu dicabut hari ini dari KUHP, kita merasa larangan membunuh itu masih ada apa enggak? Bandingkan dengan tanda larangan parkir itu kalau dicabut. Seandainya besok ada orang parkir di tempat situ, kita merasa itu perbuatan tercela atau tidak. Itu sekaligus sebetulnya menjawab persoalan per se dengan rule of reason, mala in se, mala prohibita, tindak pidana formal, material, begitu kan sebenarnya terpikirkan ke situ. Jadi yang satu, kita berpendapat yang pasal 338 itu tidak layak untuk, misalnya ya, walaupun dicabut, kita merasa tetap tidak layak perbuatan membunuh itu dibenarkan, terlepas pasalnya sudah nggak ada. Itu menunjukkan kandungan moralitas sebetulnya di dalam pasal itu tinggi. Yang satu ada pasti, orang tidak boleh parkir sebagai, bisa dicari reasonable apa yang muncul di sini, tindakannya ternyata menghambat orang lewat dan sebagainya. Tapi kandungannya nggak setinggi pasal 338 itu. Nah, dengan demikian kita bisa melihat tidak boleh memukul rata persoalan moralitas itu. Ada kandungan moralitas tetap. Cuma tadi kata Pak Tristam itu moralitas itu kan definisi yang diterima terutama oleh para filsuf itu. Moralitas itu kan kebaikan manusia sebagai manusia kan. Repotnya status kita sebagai manusia itu banyak gitu. Sehingga kita sulit. Nah, kajian-kajian mengembalikan ke moralitas itu punya cacat tersembunyi di dalamnya. Kan itu kajiannya kan tentang imperatif kategoris sudah ke sana kan sebenarnya. Jadi kalau orang ngantri ditanya, kenapa ada antri? Ya, karena antri itu bagi saya itulah yang terbaik gitu. Karena menurut saya itulah kewajiban saya untuk antri. Jadi jawabannya nggak boleh lain, harus itu. Kenapa Anda bersedekah? Ya karena bagi saya kewajiban saya lah bersedekah. Persoalannya itu kan tadi, kenapa di desa itu, kata Pak Rahmat tadi, orang tidak perlu ada hukum tertulis pun orang taat. Ya karena secara internalisasi muncul di situ. Ya karena dia merasa kewajibannya memang begitu. Tanpa ada polisi, tanpa ada pecalang, tanpa ada siapa yang mengawasi, yang dia melakukan itu. Tapi jangan sampai ada hukum tertulis yang bertentangan dengan itu. Tidak jalan juga hukum tertulis.
Misalnya ada larangan sambung ayam misalnya. Ya orang Bali ya tetap sambung ayam. Karena itu bukan persoalan itu judi atau tidak judi atau apa, tapi itu persoalan bagian dari kultur kan. Yang mereka lakoni dan mereka menganggap itu baik. Nah, kalau kita kembalikan bahwa moralitas itu akhirnya diartikan bahwa sama seperti Kant mengartikan sebagai imperatif kategoris, dia menjadi subjektif juga kan. Kenapa teroris itu merasa sah-sah saja membunuh orang? Ya karena dia berpendapat, ya memang seharusnya begitu. Kan akhirnya jadi begitu kita kembalikan. Jadi jangan juga kita selalu menganggap bahwa kita semua punya persepsi yang sama tentang apa itu moralitas. Seolah-olah ada standar yang universal tentang itu baik atau itu buruk. Terlalu menyederhanakan itu. Itu kan kritik kita terhadap aliran hukum kodrat yang tradisional itu kan itu. Seolah-olah ada standar yang sama. Tidak sama. Bahkan ketika aliran hukum kodrat sedang jaya-jayanya, itu tetap aja orang menganggap perbudakan itu masih sah. Mengapa? Karena itu menjadi ius gentium kan. Menjadi kesepakatan antar bangsa. Jadi seolah-olah kesepakatan antar bangsa itu bisa menjustifikasi perbudakan. Dan itu dibenarkan oleh aliran hukum kodrat. Padahal aliran hukum kodrat itu menjunjung moralitas universal. Lalu masuk kritik mazhab sejarah kan mengatakan ya nggak ada yang universal. Semua tunduk pada ruang dan waktunya. Orang Indonesia punya persepsi yang berbeda. Dan persepsi itu belum tentu sama juga. Saya baru tadi dengar misalnya ya, di salah satu siaran berita, di Al Jazeera kalau nggak salah, hari ini, Belanda minta maaf terhadap Indonesia. Bayangkan, sekian tahun merdeka loh. Ada ucapan minta maaf. Tapi setelah itu ada satu tokoh lagi yang muncul di berita itu juga. Kebetulan saya rekam beritanya. Dia mengatakan nggak ada perlunya kok permintaan maaf itu. Mengapa? Karena itu lumrah terjadi pada era perperangan. Pada era kolonialisasi itu biasa. Semua negara yang imperialis itu ya gitu perilakunya. Jadi itu perilaku yang wajar pada era itu, harus dibaca pada era itu. Jangan kita baca era sekarang. Coba, setelah sekian tahun saja persoalan tentang apa itu konteks kolonialisasi, imperialisme itu aja di Belanda saja notabene masih berbeda-beda. Jepang misalnya kita lihat. Setiap tahun juga ada problem itu dengan negara-negara Korea, Cina gitu. Karena mereka menganggap pahlawan itu orang-orang yang itu dulu kan di kuil itu mereka menghormati jasa-jasa dari pahlawan-pahlawan perang mereka yang notabene punya persoalan besar terhadap Yogun Yanfu dan sebagainya. Jadi itulah moralitas. Jadi ketika kita bicara moralitas, kita harus hati-hati dengan partikularitas dari moralitas itu. Nah, itu yang mungkin satu perdebatan tersendiri. Tetapi tidak juga kita boleh larut pada relativisme moralitas juga. Itu juga bahaya. Akhirnya kita melihat bahwa standar kita tentang moral itu harus terus-menerus kita perbincangkan. Supaya kita bisa menempatkan standar-standar yang kita paling tidak secara intersubjektif kita sepakati. Dengan tadi, saya pikir di sini kita kembali ke Banneker ya. Kontribusi Banneker saya kira tadi ya, normativitasnya diarahkan ke sesuatu yang sifatnya itu bisa diterima sebagai norma-norma sosial, walaupun itu dalam tanda petik partikular ya. Kemudian bisa diterima oleh rasio, dan punya nilai kemanfaatan secara empirik. Jadi kita lihat tidak hanya imperatif kategoris, imperatif hipotetis juga. Harus dua-duanya harus berjalan sejalan gitu. Nah, sosiologi saya kira mungkin punya kontribusi untuk membantu kita memahami itu. Kira-kira itu sih Mas Tristam
tambahan saya, mudah-mudahan bisa melengkapi gitu. Oke, terima kasih banyak. Dan ini juga kemudian menyinggung soal legalitas dan legitimasi ya. Ini salah satu yang sering dikutip Banakar adalah Alexi atau Radbruch yang cerita tentang legalitas itu mencakup kepastian, keadilan, dan sebenarnya kebertujuan atau ekspediensi manfaat. Dan bagaimana dari situ Alexi ini kemudian bicara tentang hukum itu bicara tentang correctness. Nah, apa itu correctness? Itu kemudian dikaitkan kembali dengan moralitas atau kaitannya dengan legitimasi ya. Salah satu ukuran legitimasi adalah kembali keadilan, kebaikan, dan seterusnya. Yang tadi disebutkan, sebentar. Disebutkan Pak Sidarta itu berubah dari zaman ke zaman ya. Dan tidak masuk akal menilai moralitas zaman lalu dari ukuran moralitas sekarang gitu. Jadi misalnya perang Bubat ya udahlah berhenti di zaman itu. Kita nggak harus terus menyalahkan orang Jawa dan memaksa siapapun orang Jawa meminta maaf terus-menerus pada masyarakat Sunda gitu. Ya pada zaman itu itulah yang terjadi. Dan atau misalnya perang Aceh dan seterusnya ya. Nah, itu juga moralitas yang berubah dari zaman ke zaman, dan justru perubahan ini yang harus kita kembangkan terus, sehingga moralitas menjadi sesuatu yang semakin bernilai ya. Kurang lebih itu. Waktunya sebentar lagi, jadi waktunya sudah habis, saya kembalikan pada panitia, dan terima kasih untuk semua yang telah berkontribusi menyampaikan pesan-kesan dan pendapat dalam acara ini. Sekali lagi terima kasih Pak Fauzi dengan usaha kerasnya membaca bab yang ternyata paling sulit ini ya. Terima kasih. Saya kembalikan pada panitia. Dikarenakan waktunya sudah habis, maka kita sampai di penghujung acara diskusi akademik yang bertema refleksi tentang metodologi kajian hukum. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang telah hadir dan turut berpartisipasi selama acara ini berlangsung. Terima kasih juga kepada Bapak Fauzi yang telah memaparkan materi mengenai bab 11, dan kepada Pak Tristam yang telah menjadi moderator pada malam hari ini. Saya mewakili panitia ingin meminta maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Baik, kepada para peserta dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Fauzi. Terima kasih Fauzi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Bu. Pak Sidarta, makasih Pak. Pak Leona, makasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Malam. Terima kasih Pak Ramsen. Malam. Pak Tanius, Pak Tristam, saya izin undur diri. Mangga, Ji. Makasih ya. Selamat malam. Ya. Berikut dia. Ya, beres Pak. Ya, sudah. Jadi besok di rumah wawancara jam? Pagi saya.